Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Tadi aku udah buat pembacaan Divine Feminine untuk khusus spesial setelah Valentine karena tanggal 15 aku usahakan ini upload tanggal 15 ya. Tanggal 15 ini ada transit planet ya, Venus dan Pisces di Jupiter. Aku udah jelasin cukup detail di pembacaan Divine Feminine. Jadi kalau kamu mau tahu apa yang aku maksud, silahkan tonton video itu ya. Ini kok khusus sambungan atau hal yang belum aku bahas tentang divine masculine di pembacaan sebelumnya, oke? Karena transit Venus dan Jupiter di Pisces tanggal 15 Februari ini bakal men-trigger beberapa poin. Aku pribadi ngerasakan itu banget sih, jadi aku pengen untuk membacakannya. Kenapa? Karena divine energy Venus dan energi Jupiter berada di sign spiritual, yaitu energi bisa adalah spiritualitas, energi di other realm ya. Perjalanan Twin Flames adalah perjalanan spiritualitas. That's why kenapa aku mau baca ini dan aku ngerasain pasti ada trigger point banget. Apalagi tahun ini kan numerologinya 7 adalah angka spiritualitas. So, ya pasti ada sesuatu yang bakal bermain kencang bagi kamu, bagi kita yang ada dalam perjalanan spiritualitas, entah dalam cinta, dalam kasih sayang, dalam keluarga, apapun juga pasti bakal berdampak energinya. Okay, so kita lihat untuk pembacaan divine masculine. Dan kalau kamu ingin counseling, personal reading, silahkan klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk konseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi. Karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang konselor. Oke, so kita lihat oracle-nya, ya. Oke, untuk divine masculine, energi divine masculine nyampe di energi dia nggak bisa begitu berpikir, nggak bisa begitu merasa. Dia ini ngira ini pemikirannya, dia kira ini perasaannya. Sebenarnya jiwa dia yang ngomong kalau dia ingin selalu bersama kamu. Apapun yang terjadi, dia ingin di samping kamu. Gitu. Dia nggak tahu ini apa, bahkan dia nggak ngerti ini apa. Dia tahu ini lebih dari cinta, ya. So, dia nggak begitu mengenal akan hal ini. Daripada dia ribet, daripada dia pusing, ya udah, ya. Selama ini buat dia nyaman, happy, dan bahagia, dan dia rasa dia butuhkan, dia memilih jalannya untuk kembali. See, Five of Wands. Jadi kalau dia belum balik, energinya sekarang, energinya dia sedang ada konflik batin tentang perasaan dan emosinya. Ini juga ada karena energi divine feminine, sebagian dari kalian yang masih ada energi terobsesi, ingin dia kembali. Kapan dia kembali? Kamu ingin jaminan dia kembali. Justru itu membuat dia konflik batin. Dia akan makin bingung saat dia ingin bersama kamu, namun egonya itu menahan diri. Kenapa menahan diri? Karena ego dia dan ego kamu bermain dalam hidup kalian. Egonya muncul di divine feminine yang ingin dia kembali, dan ego di dia ya ego yang menyatakan kalian nggak bisa. Dia menyatakan ini nggak ada sayang, nggak ada cinta. Jadi ada energi pertarungan ya dalam dirinya dia, dan dia nggak begitu menyukainya sih. Tapi the lovers ya, dua sisi, duality, energi couple, energi pasangan. Di dalam sisinya dia yang dia ngerasa jiwa dia ingin kembali sama kamu, namun ego dia bertabrakan masih, ya. Dan sekarang sedang terjadi pertempuran hebat. Namun aku ngelihat akan runtuh, akan hancur. Si di Hermit. Saat divine feminine menemukan diri dia, menemukan jiwanya, kembali ke oneness, merging. Saat divine feminine menyadari
ya. Kalau dia dengan divine maskulin itu satu, ya. So kamu divine feminine yang menonton pembacaan divine maskulin ini, semakin kamu oneness, semakin kamu bersatu dengan diri kamu, menjadi siapa diri kamu, jiwa kamu, energi hermit, energi solitude, energi meditasi, ya. Justru itu bakal sangat menarik dia, bakal membuat dia kembali ke kamu, ya. Out of nowhere, itu adalah proses dimana semua keegoisan kamu runtuh. Kayak semua lapisan dalam tubuh kamu ini, maksudnya lapisan ego, lapisan kemarahan, dan terakhir adalah lapisan obsesi tentang cinta kamu dengan twin flame ini juga runtuh. Si divine masculine bisa melihat kamu dengan jelas secara tidak sadar, ya. Kamu menjadi siapa diri kamu, yaitu jiwanya kamu. Dia melihat kamu dengan lenteranya dia, lampunya dia, dan dia akan pulang ke kamu. So that's why kenapa meditasi, real meditasi itu bakal sangat-sangat kencang, berpengaruh besar. Ada energi Virgo di luar di sini. Jadi Virgo ini energinya ngasih lihat. Kuncinya ada di divine feminine sendiri, kamu yang menonton. Kalau kamu self healing, ya, self love, kamu menyembuhkan diri kamu dari kesakitan tubuh kamu, your pain body, atau dari kesakitan mentalnya kamu. Disitulah jalan kamu dengan dia makin terang. Kenapa Nine of Cups? Karena energi ini divine masculine tidak akan bisa benar-benar melihat, mengenal diri dia, melihat dari sisi lain tanpa ada energi divine feminine yang juga menyembuhkan diri dia sendiri, gitu. Karena di pembacaanku sebelumnya sebenarnya divine masculine udah runtuh egonya. Itulah kenapa dia nggak ingin bersama, dia lari karena dia ngerasain seperti cintanya hilang, cintanya habis. Itu padahal enggak. Ya, namun divine feminine, kamu yang menonton ini mempertahankan, no, ini cinta, ini adalah kasih sayang, aku harus memperjuangkannya. Jadi sebenarnya divine masculine memasuki energi pelepasan ego ini duluan. Cuman pelepasan ego ini bisa makin dia pertahankan selama divine feminine kamu yang berurusan dengan dia juga mempertahankan keegoisan kamu yang masih ngerasa harus twin flames, harus bersama, harus spesial. Ini akan spesial, ini akan indah dalam versinya kamu sendiri. Namun sebelum kamu masuk ke dalam versinya kamu sendiri, cinta apakah ini, perjalanan apa ini, semuanya harus runtuh keegoisan kamu, divine feminine, ya. Dan divine masculine udah hancur. Itulah kenapa ada pertempuran dalam diri dia, ya. Justru dia udah mulai memenangkan perjalanan ini karena kamu juga memenangkan perjalanan ini, Jadi ibaratnya itu energinya. Kenapa orang bilang ini adalah energi kalian menyelamatkan dunia? Sebenarnya energi menyelamatkan dunia adalah kalian menyelamatkan dunia kalian masing-masing. Kamu menyelamatkan diri kamu, dunia kamu divine feminine, begitu juga dia. Dan setelah itu penyatuan kalian terjadi, kalian bersatu, ya. Itulah kenapa energinya kayak memperlihatkan kalian mengubah dunia. Padahal kalian mengubah diri kalian sendiri, membuat cara pandang kalian terhadap dunia itu sangat berbeda. Dan ini seperti yang aku bilang, ya, karena aku perlu juga singgung pengalaman pribadi aku, karena kalau kayak gitu berarti aku membicarakan hal yang bual dong, karena aku nggak ngerasain, gitu. Jadi kalau aku menceritakan diri aku di dalam perjalanan ini, berarti aku ngasih lihat, ya, aku ada pengalaman sedikit, dan aku menceritakannya di channel aku dan di pembahasan yang sesuai aku rasa. Jadi why not, gitu ya, jadi nggak ada yang salah. Oke. Jadi seperti aku bilang tadi, ya, saat kamu dengan dia sama-sama memilih untuk tidak bicara, ya, kalian benar-benar runtuh ego kalian. Gak ada lagi salah satu dari kalian yang mengemis, gak ada lagi salah satu dari kalian yang kepo, gak ada salah satu dari kalian yang marah atau apapun juga.
kalian completely in silent, kalian benar-benar dalam diam, ya. Di situ malah saat diam kamu bisa melihat dengan jelas keadaan yang ada. Saat malam ibaratnya semua tenang, gak ada suara, justru kamu bisa mendengar suara alam. Saat air tenang, gak ada riak, justru disitulah dia bisa melihat, kalau kita bisa melihat kalau air itu tenang, ya, dan mungkin bisa melihat sampai ke dasarnya karena air itu tenang, nggak ada riak, nggak ada gelombangnya. Inilah cinta, inilah kasih sayang berjalan kalian berdua, yang memang kalian berdua harus menghapus riak kalian, menyadari kalau kalian bukanlah riak dalam air itu, kamu bukanlah identitas dari Twin Flames ini sendiri. Kamu ya adalah jiwanya kamu, Divine Feminine, dan jiwa kamu dengan dia itu satu. Jadi mau terlepas apapun sebutannya, labelnya, atau apapun juga, ya, karena Divine Masculine gak akan mempercayai ini, gitu. Itulah kenapa aku bilang Divine Masculine, aku itu gak percaya sama sekali akan hal ini. Dia dia juga nggak bisa menjelaskan, tapi saat aku menjelaskan tentang spiritualitas aja, ya dia udah gitu. Dan aku yakin kalau aku memperpanjang juga nggak akan menjadi nggak akan membuat dia percaya juga. So what's the point sih? Jadi aku, ya, banyak hal yang kita nggak ketahui, banyak hal yang masih belum ditemukan gitu. So ya, pemikiran kita terbatas sih, dan itu dia sangat setujui banget sih. Jadi di sini kamu bisa melihat Divine Masculine bakal membantu kamu lihat ini hubungan yang bukan tentang pemikiran kamu, tentang emosi kamu, tentang perasaan kalian berdua, atau hanya sekedar cinta kalian atau obsesi kalian. Namun ini tentang jiwa kalian, dimana Divine Masculine juga bakal nggak tahu, dia nggak akan jelasin apapun ke kamu. Yang pastinya dia hanya ingin kembali, dia ingin bersama dengan kamu, ya, dia ingin menghabiskan seluruh cinta dan kasih sayang dia hanya dengan kamu. Dia hanya ingin bersama dengan kamu. Nggak tahu ini apa namanya, dia nggak tahu, dia nggak peduli gitu. Dia nggak masalah as long as selama kamu bersama dia. Energi Divine Masculine sudah terasa banget, dimana apapun yang terjadi dia akan bersama kamu. Dia ingin berbagi cerita, berbagi kasih dengan kamu. Dia udah melihat masa depan dia, ya. Queen of Pentacle, kamu orang yang sangat-sangat terbaik dan perfect untuk dia. Kamu adalah wife or husband material untuk dia. Jadi dia bisa melihat masa depan dia dengan jelas itu bersama kamu. Page of Pentacles, ya. Banyak hal kesakitan yang dia alami, kamu alami saat kalian gak bersama, atau kalian belum bertemu dulu, membuat dia belajar banyak hal. Dia gak ngomong sama kamu memang, tapi aku ngerasain banget perpisahan kalian sebelum ini, lost kontaknya kalian berdua, itu benar-benar ngasih pelajaran besar untuk dia, dan dia gak mau untuk itu terjadi lagi. Dia gak akan mau untuk kehilangan kamu. Dia gak akan memberi makan ego dia seburuk itu lagi, dan membuat kamu lari dan jauh dari dalam hidup dia lagi. So aku melihat dia akan berusaha sebaik-baiknya untuk in contact sama kamu saat dia udah memutuskan untuk bersama kamu, ya. Dia nggak akan naif atau munafik seperti dulu, iya aja, ya. Dia tetap bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan, dia rasakan ke kamu, namun dia nggak akan ngasih kesempatan sedikit pun untuk membiarkan kamu jauh lagi, dan dia hanya melihat kamu dari jauh. No, dia nggak mau. Udah cukup dia untuk memperhatikan kamu dari jauh. Dia ingin menjadi bagian dari hidup kamu selalu. Two of Pentacles, energi Two of Pentacles di sini ngasih lihat banget perasaan dan emosinya bisa dia kendalikan, bisa di handle. Yang dia inginkan dan dia harapkan, ya, hanya tentang cinta dan kasih sayang bersama kamu, ya. Two of Pentacles dan High Priest atau High Priestess di bawahnya tadi. Divine Feminine keluar juga kartu ini. Kartu apa? Kartu pernikahan. Ya, jadi memang kemungkinan besar saat transit planet ini, ya, seperti aku singgung tadi barusan, dan mengarah ke pertengahan tahun,
akan ada lamaran ya, ataupun ada energi dia ingin serius dengan kamu atau ingin bertunangan setidaknya dengan kamu, walaupun misalnya belum menikah ya, belum ada waktu yang tepat. Yang pastinya aku melihat akan ada cincin yang bermain di sini ya. Ada energi yang dia ingin mengikat kamu ya, dalam egoisme buruk dia untuk egoisme baik dia untuk nggak memberi makan egoisme buruk dia. Maksudnya baiknya adalah dia ingin menjaga kamu, melindungi kamu, karena dia tahu ya, tugas dia di dunia ini untuk menjaga kamu dan menemani kamu. Mau apapun ini hubungannya, maupun apapun sebutannya, ini yang dia inginkan, ini yang dia harapkan sih. Dan ini lebih dari cinta itu sendiri. Dia bahkan gak sanggup untuk bilang I love you, aku sangat mencintai kamu, atau aku sangat merindukan kamu. Bahkan ini lebih ke arah cinta yang bagi dia kamu itu segala-galanya, lebih dari cinta, lebih dari apapun yang penting dari dalam hidup dia dan di dunia ini bagi dia sih. Jadi dia nggak akan mau untuk kehilangan kamu lagi, dia nggak akan pernah lepasin kamu sih. That's it, I think that's all. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye, see you in the next video. Jaga kesehatan ya, bye bye.